Halo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Babang Grid ya guys ya. BTW ini alur ceritanya kita bahas sampai mentok komik terbarunya. Jadi kalau emang ujungnya nanti tanggung ya harap dimaklumi juga, karena memang mentok sih. Tapi bukan di part kali ini, part ke selanjutnya. Oke lah, jadi sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau membantu channel ini agar bisa berkembang bersama, maka kawan-kawan bisa traktirin kopi karena link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Dan BTW dalam 1 minggu ke depan kita bakalan update setiap harinya, mulai dari hari ini. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Part terakhir kemarin berakhir di mana Kraugel yang mengcopy salah satu ultimate swordmanship milik Piaro yang bernama Splitting the Sky. Dengan menggunakan ultimate tersebut, ledakan aura yang jauh lebih kuat dari ultimate Piaro jatuh dari langit ibarat hujan cahaya yang menghantamkan Belial sambil dia berteriak cukup keras. Ngelihat serangan dahsyat itu sambil berkeringat, Leul pun bilang, meski sedikit HP-nya beneran turun. Bahkan sebelumnya Ultimate Legendaries Class dari Piaro yang bernama Pounding Mortar dan juga Fate to Paris hanya memberikan kejutan tanpa ada perubahan HP apapun. Dia memang pantas dijuluki langit di atas langit. Gak hanya melancarkan Ultimate Duplicate Class, Kraugel juga terus-menerus melancarkan step beruntun dan kritikal ke arah Belial. Dan ngelihat itu Piaro pun bilang dalam hati sambil tersenyum, tusukan yang sederhana tapi efektif, benar-benar cemerlang. Tapi terlihat segala usaha mereka malah ngebuat Belial makin marah lagi. Dia melancarkan serangan aura api yang memberikan efek area. Tapi dengan kuda-kuda pertahanan dari Sword Saint, Kraugel memblokir serangan tersebut dengan barriernya sambil bilang, aku baru level 214 saat ini. Mustahil bisa memberikan banyak damage pada bos top tier dari Satify sepertinya. Belum saatnya aku menunjukkan kekuatan penuhku. Pertama-tama aku harus mencari titik kelemahannya terlebih dahulu. Saat ini terlihat Belial udah kembali fit sih. Dan sambil tersenyum dia bilang, menghindar, dodge dan berbagai macam skill yang cukup licin emang. Tapi ya hanya segitu saja kemampuan dari serangga seperti kalian ini. Belial terlihat menciptakan gate dimensi dari api dengan kedua tangannya, sehingga dalam sekejap staff andalannya muncul dengan kekuatan yang sangat mengerikan pula. Belial bilang pada Kraugel, kau harusnya merasa terhormat karena akan kubakar seluruh tulang-tulangmu itu dengan menyala api staffku ini. Sebagai serangan pembukaan, Belial melancarkan serangan api lurus ke arah Kraugel yang terlihat cukup dahsyat. Oleh sebab itu pula, Kraugel juga melancarkan teknik step andalannya yang bernama Flow, sebuah langkah kaki dari Sword Saint. Tapi ternyata step dari seorang Sword Saint sekalipun gak cukup untuk menghentikan serangan Belial ini. Tanpa ragu-ragu sedikit pun Belial menusuk Kraugel dengan staffnya sampai Kraugel terjerembab ke tanah dengan sangat kuatnya. Lalu Belial bilang, mari kita lihat apakah kau masih bisa berdiri ketika langit menghantammu. Serangga busuk. Terlihat dari langit muncul sebuah skill yang cukup dikenal semua orang dan legendary di seluruh game MMORPG. Sebuah bola api raksasa dari langit jatuh ke hadapan semua orang. Dengan wajah yang berkeringat hebat, Kraugel bilang, magic top tier tingkat tertinggi yang belum pernah muncul sejak peluncuran Satify Meteor. Tiba-tiba sebuah pacul tadi dilemparkan ke arah tangan Belial sampai staffnya itu terlepas sebentar. Di momen itu pula, dalam sekejap Piaro menarik baju Kraugel dan melemparkannya jauh sambil bilang dengan tersenyum, maaf udah mengacaukan keseruanmu Grid Demon, tapi sayangnya dia adalah junior yang kupedulikan. Setelah Piaro mengatakan itu, serangan meteor yang sangat dahsyat langsung meledak dengan gilanya. Ledakan tiada tara tersebut menghancurkan segalanya yang berada di bawah sana. Debu berterbangan dengan begitu pekatnya dan para live streamer pun bilang, serangan meteor, teknik ultimate tertinggi yang bahkan mengalahkan ultimate Jisuka pada masa keemasannya dulu, baru aja menghantamkan medan pertempuran. Semua anggota OVG yang levelnya di bawah 300 langsung lenyap seketika tanpa bersisa. Sedangkan Kraugel yang berhasil menghindari serangan meteor langsung karena si Piaro
ternyata juga menerima damage yang fatal sebesar 24.000. Lengan kanannya patah dan kekuatan fisiknya menurun dengan drastis. Namun begitu pandangan mata Kraugal bukan fokus ke dirinya sendiri, tapi dia fokus ke tempat Pyaro yang saat ini terkapar di tanah dan enggak bergerak. Dia sekarat. Kraugal mengalami tekanan mental yang sangat besar karena Pyaro menahan meteor itu untuk melindunginya. Tapi yang bikin lebih panik lagi saat ini ternyata ada meteor kedua yang saat ini sedang mengarah langsung ke tempat mereka lagi. Tentu aja terkena serangan itu sekali lagi nggak akan mungkin membuat Pyaro dan semua orang yang ada di sini selamat. Dalam hati Leol dia bilang, Pyaro akan mati. Ini sama sekali gak bisa terhindarkan. Sial. Leol berteriak dengan kuat, tidak Pyaro. Jelep. Tiba-tiba sebuah anak panah dengan kobaran api langsung menancap di jidat si Belial yang ngebuat dia mengerang kesakitan dan berteriak dengan kuatnya sambil bilang, busur api. Aku yang seorang Flame Queen terbakar oleh api. Bagaimana bisa? Enggak, hanya ada satu api yang bisa melawanku. Udah pasti ini adalah api dari Divine Beast Vermilion Bird. Tapi siapa yang menggunakan api ini? Namun belum habis si Belial ini kaget, tiba-tiba seorang mengaktifkan skill bernama Hell Regulation. Seketika debuff yang disebabkan oleh 32 Hell ditiadakan untuk sementara waktu, dan kekuatan Belial telah melemah dengan drastisnya. Karena itu pula skill meteorit yang sedang di castingnya itu gagal karena kekurangan mana. Zing! Tiba-tiba sebuah tembakan laser menghantamkan kepala Belial sampai dia benar-benar kaget dan dia bilang, apa? Energi demonikku bocor. Ini bukan serangan biasa. Ini setara dengan purification bomb. Dan tekanan ini, instingku berteriak memperingatkanku. Dia adalah orang yang menyingkirkan 5 hell. Nggak seperti Muller yang mengusir iblis dari alam manusia. Tapi manusia ini emang memburu kami dalam hell itu sendiri. Musuh bebuyutan dari Great Demon seperti kami, Demon Slayer. Dan tentu aja itu adalah party dari Patrian yang telah datang menyusul. Jisuka, Yura, Pon, dan Huroi. Ngelihat itu tentu Leol sangat senang karena ada harapan dalam keputusasaan yang besar ini. Dia langsung meminta kepada Ashur dan juga Blind untuk mengurus Sukubus yang udah melemah karena buff dari 32 hell menghilang. Sedangkan Jisuka dan Yura dari jarak jauh terus menembaki Belial dengan serangan pamungkas mereka masing-masing. Dengan sangat kesulitan juga, Belial bilang dalam hati, nggak diragukan lagi, ini adalah senapan milik si brengsek Alex. Apa dia adalah keturunannya? Ditambah lagi api milik Vermilion Bird. Rasa kejut ini makin dahsyat. Aku harus mundur dan kembali menyusun rencana. Namun Belial sama sekali nggak dikasih napas. Kraugal maju melakukan tebasan-tebasan kritikalnya ke arah Belial dan membuat dia terus kesulitan dan kesal sampai dia dengan raut wajah marahnya bilang, "Cih, energi samar yang kurasakan dari tadi ternyata kau penerus Sword Saint Muller." Kraugal nggak berhenti. Tebasan demi tebasan terus dia lancarkan bersama dengan Pon yang juga membantunya. Dalam rentetan serangan tersebut Belial bilang dalam hati, Sword Saint Demon Slayer, legendary farmer dengan potensi yang belum tersentuh, juga pemanah yang menggunakan api Vermilion Bird. Monster-monster semacam ini memang pernah muncul dulu tapi tidak dalam satu era. Namun sekarang kenapa mereka bisa muncul dalam satu garis yang sama? Kenapa mereka harus muncul ketika aku turun ke dunia manusia? Sialan. Terlihat tubuh Belial mulai retak-retak dan dia pun bilang, baiklah kalian yang memaksakan ini. Akan kubuang tubuh manusia yang kugunakan untuk menipu manusia ini. Dan kali ini aku akan memperlihatkan wujudku. Tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar di tempat Belial berada. Dan setelah ledakan itu di dalam kabut asap yang sangat tebal, Belial kembali mengatakan, legenda ataupun bukan, kalau mereka masih pemula, sebanyak apapun yang mengamuk gak akan menjadi masalah berarti bagiku. Notif mulai muncul di sekitaran orang. Darkness Queen yang menyelimuti dunia dalam rasa takut, Flame Queen yang menghanguskan dunia, dan juga False King yang menghancurkannya. Belial menunjukkan wujud sempurnanya. Terlihat dari asap kabut api tersebut seperti ada kacang peanut bermata dengan kaki-kaki mirip laba-laba. Itu adalah wujud Belial. Belial kembali bilang, karena kalian udah melihat wujudku ini, maka nggak akan mungkin kubiarkan satupun dari kalian keluar hidup-hidup.
Dengan berkeringat, Leol pun bilang, sial, sial. Baru aja bala bantuan dari Patrian memberikan harapan, tapi kenapa sekarang malah kekuatan magicnya semakin meningkat pesat? Kalau terus begini, buff dan healing dari Damian ini gak cukup untuk membuat kami bisa bertahan. Piaro terlihat bangun dan ngebuat Kraugle lumayan kaget sih. Piaro bilang, kalian gak perlu berputus asa. Ketika jalan terbuka, maka masa depan juga akan terbuka. Jadi yang harus membukakan jalan adalah senior kalian ini terlebih dahulu, bukan? Jangan kira kau bisa melampauiku, Great Demon. Dalam hati Belial bilang, si penerus Muller itu memang memiliki potensi yang belum terasah. Serangannya memang gak berasa sekarang ini. Tapi saat ini petani itulah yang menjadi ancaman terbesar bagiku. Tiba-tiba dari belakang Piaro dan seluruh anggota OV yang ada di sana, mereka ditembaki panah oleh Jisuka. Bahkan Great Demon itu sampai kaget dan heran kenapa malah menembaki rekan sendiri. Tapi tepat setelah panah-panah tersebut mengenai anggota OVG itu dan para aliansi yang berada di area, bukannya terkena damage, tapi mereka terkena healing yang lumayan deras. Ternyata itu adalah efek khusus dari panah mythical milik Jisuka, yaitu memberikan splash damage sebesar 12% dari total attack power pengguna dalam radius 1 meter dari target utama. Jika anggota guild yang berada dalam radius tersebut, maka mereka akan terkena splash healing. Tiba-tiba Huro yang merupakan job orator langsung berlari di samping Belial sambil ngeluarin skill provoke-nya dan dia bilang, orang tuamu adalah malaikat, maka jatuhlah ke dalam surga. Kata-kata itu merupakan provokasi tingkat tertinggi bagi Great Demon Belial. Dengan mata yang memerah, Belial terkena provoke dari Huro yang ngebuat Yura memiliki waktu dan titik bidik tepat untuk mengcasting ultimate tertingginya sebagai seorang Demon Slayer. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Huro yang menarik perhatian Belial, Yura pun melepaskan ultimate-nya yang bernama Light of Destruction. Tembakan yang sangat dahsyat itu memberikan damage bukan main kepada Belial dan membuat demonic energinya bocor. Serangan itu memberikan sekitar 2000% physical damage dan 3500% magical damage serangan yang hanya bisa untuk melawan demon dan hanya bisa digunakan kepada demon. Mampu menembus 5 demon dalam satu garis lurus. Target yang terkena akan kehilangan energi demonik untuk sementara waktu. Dan Demonkin tanpa energi demonik itu akan kehilangan trait bawaan mereka, juga mengurangi 50% start selama 3 menit ke depan. Dan juga mencegah target melakukan healing apapun di saat itu. Tentu inilah kesempatan semua orang untuk menyerang Belial. Damian mengambil kesempatan tersebut untuk memberikan berbagai buff kepada semua orang. Isabel dan juga Piaro terlihat menyerang Belial bertubi-tubi dan terus mengurangi HP-nya dengan drastis. Keadaan itu benar-benar merepotkan bagi Belial dan dia bilang dalam hati, Spear of Judgment milik Rebecca memang kuat, tapi serangan cangkul dari petani ini jauh lebih kuat lagi, sialan. Dan tentu Kraugle juga nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia akan ngeluarin ultimate tertingginya, teknik pamungkas terbaik dari Sword Saint. Kilatan cahaya terlihat menyala di pedangnya. Fokus Kraugle juga terlihat bukan main tajamnya saat ini. Dalam hati Kraugle bilang, demon itu udah melemah, seharusnya sekarang berhasil. Ruang yang menampung semua penciptaan di langit dan bumi, maka akan kubelah semuanya. Space Sword. Serangan itu membelah Belial dan tentu critical super pun terjadi. Namun bukan hanya itu, notif mengatakan kekuatan Sword Saint telah dilepaskan. Pedang yang berada di puncak mampu membelah dunia menjadi 2. Skill gila itu benar-benar membelah dunia menjadi 2. Lautan dan bahkan gunung terbelah menjadi 2. Namun beberapa detik kemudian, notif susulan muncul dan mengatakan penyaluran kekuatan Garyon, God of Earth. Segala hal yang terbelah menjadi 2 akan dipulihkan seolah itu tak terjadi apapun. Target telah menerima 11.300.000 damage. Target menerima damage yang nggak mampu ditangani. Seluruh stat target berkurang 200% dan speed turun 50%. Saat ini semua serangan akan menjadi kritikal selama 30 detik ke depan dan meningkatkan damage kepada Belial sebesar 1,5 kali.
Ngelihat pemandangan yang gila itu, komentator streaming pun berteriak, "Wah, dunia terbelah! Inilah kekuatan dari Sword Saint." Grid yang menonton live streaming di TV sambil menunggu nggak bisa login dan berkeringat, dia bilang, "Gila, membelah dunia dengan pedang, dasar bajingan gila." Oke, kita berpindah sebentar ke tempat lainnya, lebih tepatnya di Kepulauan Behen, pulau ke-61. Terlihat Agnus terduduk lemas dengan senyuman yang lebar. Dia bilang, "Akhirnya aku menang." Terlihat di hadapannya dia baru aja mengalahkan assassin legendary Lantier dengan sangat kesulitan. Dengan terengah-engah Agnus bilang, "Benar-benar sialan, pertarungan panjang selama 2 hari ini dan bajingan ini hampir meratakan seluruh pasukanku." Tapi ngomong-ngomong, si Sword Saint itu membelah dunia katanya. Setelah tiba-tiba menghilang dan dia pun muncul dengan begitu dramatis ya. Sambil tertawa iblis, Agnus bilang, "Kita akan segera bertemu lagi, Kraugel." Oke, kita kembali ke medan peperangan. Terlihat dengan keadaan dari Belial yang cukup melemah, ngebuat seluruh anggota OVG dan aliansi menyerang Belial secara terus-menerus dan bertubi-tubi tanpa henti. Begitu juga dengan Kraugel yang terus menyerang dengan begitu masifnya. Dia bilang dalam hati, kekuatan panah itu benar-benar gila. Weapon yang benar-benar menguras HP dan setiap item yang mereka gunakan juga bukan main kuatnya. Dengan adanya mereka semua, kita mungkin bisa bebas dari cengkeraman Agnus dan juga Ares. Tapi aku nggak bisa membiarkan kegilaan Agnus menyeret guild OVG dalam masalah ini. Lebih dari apapun, aku ingin Grid tetap menjadi teman yang bisa kuajak menuju ke puncak. Kraugel terus ngelihat serangan bertubi-tubi dari aliansi, serangan dahsyat dari gereja Rebecca yang memang ditujukan untuk menghancurkan demon, juga para Nemer NPC terkuat yang membukakan jalan menuju ranah para legend juga. OVG telah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk raid kali ini. Pedang-pedang yang ada di sini adalah pedang yang paling tajam di dunia manusia saat ini. Kami bisa mengalahkan demon ini, kata Kraugel yang yakin setelah melihat alur pertarungan di sekitarnya. Pon dan Regas pun berteriak, "Mantap jiwa! HP Belial akhirnya berada di 10%. Ini dia Grid Demon Raid pertama yang berhasil dalam sejarah player Satify." Namun tepat setelah Pon mengatakan itu, tiba-tiba notif merah muncul dan mengatakan efek Light of Destruction telah berakhir. Grid Demon Belial telah mendapatkan kembali semua trade dan stat miliknya. Ketika itu pula ledakan yang besar terjadi dan berbagai debuff mengerikan pun kembali muncul. Notif lainnya mengatakan Grid Demon Belial menyerap energi Demonic Hell, diperkuat oleh mana Hell, dan Grid Demon Belial menunjukkan wujud aslinya sebagai Hell Lord. Ngelihat wujud Belial saat ini, semua orang kaget. Belum lagi HP Belial kembali penuh yang ngebuat Ibelin bilang, mustahil, HP-nya penuh lagi. Kita udah bertarung keras selama berjam-jam loh. Dan apakah semua itu sia-sia? Belial mengarahkan tangannya tepat ke arah Jisuka dan ceras, tebasan kegelapan langsung menebas tubuh Jisuka yang ngebuat dia tumbang ke tanah karena terkena fatality damage yang cukup besar. Leol keheranan dengan HP Belial yang kembali penuh ini. Dia ragu ada sesuatu yang tersembunyi atau ada aturan tertentu dalam HP-nya si Belial. Leol bilang HP Belial gak bergeming bahkan terhadap Ultimate Piaro, tapi HP-nya bisa turun terkena Splitting the Sky ganda dari Kraugel. Lalu Vetu Paris gak mungkin juga lebih lemah dibandingkan Splitting the Sky-nya Kraugel. Dan Yura yang levelnya lebih rendah juga berhasil mengenai HP-nya. Jadi ini bukan soal damage power. Kalau dipikir-pikir, dari beberapa titel Belial ada yang bernama False King. Apa jangan-jangan ketika dia terguncang dan dibuat kaget atas kedatangan juga serangan dari para legenda, itu akan meniadakan HP samarannya sementara. Setelah yakin dengan analisisnya, Leol pun berteriak kepada seluruh rekannya yang ada di sana, HP Belial benar-benar berada 10% lagi. Jangan tertipu. Bantu para legenda untuk menyerang. Toban ngejawab, "Hah? Apa?" Tapi bukannya jelas-jelas kelihatannya HP-nya masih penuh gitu. Awas aja kalau kau sampai salah, Leul. Kami saat ini hanya bisa mempercayaimu. Toban berusaha untuk menahan serangan Belial yang dilancarkan kepada Yura. Yura sendiri terus menyerang dari jarak jauh ke tempat Belial. Belial tertawa dan dia bilang, "Kalian mau mengalahkanku dengan kekuatan para legenda yang baru menetas itu? Bah, mustahil woi. Kalian itu ibarat serpian debu yang jauh dari kata menakutkan." Tiba-tiba Belial kembali ngeluarin top tier magic Mete
meteor dengan sebuah teknik besar dan cakupan area yang sangat besar ngebuat seluruh orang yang tadinya sedang berusaha langsung tumbang rata dengan tanah, termasuk top ranker seperti Kraugle, Toban, Yura, dan yang lainnya. Komentator live pun berteriak dengan OVG yang terbantai. Belial mendapatkan Eternal sebagai markasnya dan memasukkan dunia manusia ke dalam neraka. Para player sekarang akan melawan Hellspawn dengan tingkat kesulitan ekstrim di kota. Tidak, tunggu, masih ada satu orang yang berdiri, kata komentator dengan kagetnya. Dan ternyata itu adalah Pyaro dengan tetesan energi terakhirnya menerjang ke arah Belial dengan seluruh sisa kehidupannya. Jisuka yang tergeletak di tanah bilang dengan tangan yang gemetaran mau memegang panah. Dia bilang, sial, aku gak bisa mengerahkan healing arrow dari sini. Pyaro berteriak dengan keras dan berapi-api. Nyawaku telah diselamatkan oleh tuanku. Nafas terakhir ini akan kugunakan untuk membunuh demon dan melindungi semua orang yang ada di sini. Tapi yang tersisa dari Pyaro saat ini memang hanyalah semangatnya. Serangannya bisa ditahan dengan sangat gampang oleh api Belial yang cukup pekat. Belial bilang, hah, tuanmu? Jadi memang masih ada serangga yang menyamar sebagai raja di antara semut-semut ini. Sungguh menyedihkan. Di sisi lainnya, tiba-tiba Jude juga menyerang Belial dengan tebasan pedang besarnya. Ngelihat itu, Belial sedikit kebingungan ngelihat si Jude ini. Belial bilang dia bukan seorang legenda, tapi berhasil menahan meteor dan mematahkan Confusion dari manaku. Siapa dia? Namun Jude sama sekali bukan lawan Belial sih memang. Dan saat ini nyawa Jude dan juga Pyaro benar-benar berada di ujung tanduk. Tapi di saat yang sama juga hitungan mundur di suatu tempat terus bergema sampai hitungan pertama. Tiba-tiba seseorang bilang, summon naik. Jude dan Kraugle langsung menghilang dari hadapan Belial. Belial ngelihat orang yang muncul di hadapannya dan dia bilang, siapa kau? Berani sekali mengambil mainanku. Serahkan mereka. Komentator live streaming pun berteriak histeris. Grid Login, kelas legendary pertama dan peraih penghargaan terbanyak kompetisi internasional, sekaligus pemimpin dari Guild OVG. Raksasa yang mampu menyaingi para legenda terhebat akhirnya turun langsung ke medan peperangan. Ngelihat kehadiran Grid ngebuat semua orang benar-benar kaget bukan main. Grid ngelihat ke sekitarannya dan dia bilang dalam hati, dari Kraugle sampai Pyaro semua dari mereka babak belur. Aku datang begitu login cooldownnya selesai. Walaupun masih sempat, tapi tetap aja ini terlambat. Ternyata saat ini Grid Login bersama dengan adiknya yang seorang Saintes. Dia menyerahkan Pyaro dan juga Jude yang sekarat kepada Sehe untuk di healing. Karena healing Saintes bukan main-main bro. Grid menarik pedangnya dan dia bilang, Grid Demon Belial, aku udah melihat kekuatanmu dari stream dan datang dengan persiapan penuh. Dengan wajah yang sangat marah dan mata yang menghitam, urat kemarahan juga terlihat keluar. Grid pun bilang, berani-beraninya kau menyentuh orangku. Sebaiknya kau udah mempersiapkan diri untuk menemui penciptamu, brengsek. Oke, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Kita akan kembali lanjut besok. Stay terus di channel Fokus Anime dan stay update.